Setiap hari kita sering melihat tanaman ataupun pohon yang tumbuh di lingkungan sekitar kita. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana sih tanaman tersebut bisa menghasilkan oksigen yang berfungsi untuk keberlangsungan hidup seluruh makhluk? Maka dari itu, perkenalkan, saya Siti Fatimah dari jurusan Agroteknologi Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penyerapan unsur hara di dalam tanah oleh tanaman. Mekanisme penyerapan unsur hara di dalam tanah adalah proses masuknya ion-ion hara dari larutan tanah ke dalam akar tanaman melalui serangkaian mekanisme fisik dan fisiologis. Bentuk unsur hara dalam tanah. Unsur hara dalam tanah tidak semuanya langsung tersedia. Bentuknya bisa berupa ion-ion ataupun bisa terserap di permukaan kloid tanah dan dalam bentuk senyawa mineral atau organik yang harus dirombak oleh mikroba agar tersedia bagi tanaman. Jalur pergerakan unsur hara menuju akar itu ada 3. Yang pertama, aliran massa. Yang kedua, difusi. Yang ketiga, intersepsi akar atau root interception. Yang pertama, aliran massa atau mass flow. Aliran massa adalah pergerakan ion hara dari larutan tanah menuju permukaan akar karena terbawa oleh aliran air yang diserap tanaman. Selanjutnya, difusi. Difusi adalah proses perpindahan ion hara dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Perpindahan ini tidak memerlukan aliran air dan tidak pula memerlukan energi metabolik tanaman. Dan terjadi bila konsentrasi ion di sekitar akar menurun karena diserap oleh tanaman. Selanjutnya yaitu intersepsi akar. Intersepsi akar adalah proses penyerapan unsur hara karena akar tumbuh dan langsung bersentuhan dengan partikel tanah yang mengandung ion hara. Artinya, unsur hara tidak bergerak menuju akar, tetapi justru akar yang bergerak mendekati unsur hara. Mekanisme masuknya hara ke dalam akar. Setelah ion mencapai permukaan akar, penyerapan dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu bisa penyerapan secara pasif dan juga bisa penyerapan secara aktif. Di mana penyerapan secara pasif tidak membutuhkan energi. Kemudian ion masuk melalui difusi, osmosis dan aliran air ke dalam sel akar. Dan juga terjadi karena perbedaan konsentrasi ion antara larutan tanah dan cairan sel. Sedangkan penyerapan aktif itu memerlukan energi dari respirasi akar. Ion diangkut menggunakan pompa ion atau protein transport pada membran plasma. Hal ini penting untuk unsur hara yang kadarnya di tanah rendah, misalnya seperti fosfat dan kalium. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan hara. pH tanah menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan hara di dalam tanah oleh tanaman, di mana jika pH itu terlalu basa ataupun asam, maka unsur hara yang ada di dalam tanah itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Nah, pada pH netral, unsur hara yang tersedia dalam tanah itu bisa diserap oleh tanaman, sehingga ketika kita mau melakukan budidaya, maka pH tanahnya itu harus netral. Tidak hanya pH, kelembaban tanah juga mempengaruhi aliran massa, yaitu pada ketersediaan air. Suhu mempengaruhi aktivitas akar dan mikroorganisme, kemudian tekstur tanah. Nah, jika tanahnya liat, bisa menahan hara lebih kuat dibandingkan tanah dengan pasir. Dan juga aktivitas mikroorganisme seperti misalnya Rhizobium, Bacillus yang mampu mengikat nitrogen dan pelarut fosfat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai mekanisme penyerapan hara di dalam tanah oleh tanaman.